Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah kembali mengizinkan kita berada di sini, di tempat yang mulia dan suci, di salah satu dari rumahnya yang siapa masuk ke dalamnya tidak satu pun yang merugi, apalagi datang untuk mengaji. Oleh itu, mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan semakin bertambah nikmat ini kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama pula kita sampaikan kepada baginda Nabi, para istri, anak-anak dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti dan meladani Nabi alaihissalatu wassalam sampai akhir masa. Mudah-mudahan kita termasuk diantaranya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul kiram, kembali bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Iqtida'u Al-Ilmil Amal. Kita sudah masuk kemarin pada bab betapa kerasnya ancaman terhadap orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan, atau justru berseberangan dengan ilmu yang dimiliki dalam menetapkan suatu hukum atau dalam beramal. Al-Khatib rahimahullah
telah menyebutkan beberapa riwayat. Sekarang kita masuk pada riwayat yang selanjutnya, nomor 72 di urutan kitab ini. Qala rahimahullah ta'ala, akhbarana Al-Hasan ibn Abi Bakar, itu Al-Hasan ibn Abi Bakar Syadzan Al-Baghdadi yang tersebut dalam sanad sebelumnya juga. Qala akhbarana Abu Husain Abdul Samad ibn Ali ibn Muhammad At-Tisti, telah menyampaikan berita ini kepada kami Abu Husain Abdul Samad bin Ali bin Muhammad At-Tisti. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Qasim al-ma'ruf bi Abil Aina, yang dikenal dengan Abul Aina. Dan sayang, Abul Aina ini mengaku pernah memalsukan hadis. Oleh sebab itu riwayat ini sangat-sangat lemah. Qala haddatsana Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Abu Asim. Di sini Abu Asim Ibnu Juraij. Wallahu alam, ini mungkin ada satu kata yang tergugurkan di sini, maksudnya Abu Asim an Ibnu Juraij. Abu Asim dari Ibnu Juraij. Abu Asim adalah Ad-Dhahhak ibn Makhlad ibn Abdullah ibn Dhahhak Asy-Syibani, dikenal dengan Abu Asim An-Nabil, dan ini thiqah. An Ibnu Juraij, dari Ibnu Juraij, itu Abdul Aziz bin Abdul Malik Ibnu Juraij Al-Makki Abu Muhammad, thiqatun faqih. Dikatakan beliau yang pertama menulis kitab Al-Musnad di Makkah. An Abi Zubair, dari Abu Zubair. Abu Zubair dikenal dengan kunyahnya Abu Zubair, yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Al-Makki, saduqun lakin mudallis. An Jabir, dari Jabir, dia dikenal dengan eratnya dari Jabir bin Abdullah ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji Abu Abdullah. Dia dan ayahnya sama-sama sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kisahnya dalam perang Khandaq masyhur, di saat beliau melihat Nabi alaihi salatu wassalam sudah tidak tertahankan lagi lapar sampai mengikatkan batu di perutnya, padahal mereka harus bekerja keras menyelesaikan menggali parit karena musuh yang sangat besar jumlahnya. Nah, saat itu Jabir bergegas pulang, menanyakan ke istrinya, ada enggak makanan? Tahu dibuatkan makanan, singkat cerita cukup untuk 5 atau 6 orang. Bisa datang ke Nabi sampai berbisik, ya Rasulullah, ada sedikit makanan untuk engkau dan sahabat paling dekat. Nabi SAW tak memikirkan dia lapar, dia memikirkan sahabat yang lapar. Maka diumumkan, ya Rasul, ya ma'syaran nas, ya wahai seluruh pasukan, makan kita sekarang di rumah Jabir. Jumlah pasukan yang pada perang Khandaq itu 1.600. Masya Allah. Akhirnya Jabir lintang pukang, dia pulang ke rumah, ngadu ke istrinya, yang ini Nabi umumkan ke seluruh pasukan, gimana caranya? Lalu istrinya bilang, yang umumkan abang atau Nabi? Ya, kalau abang apa dia umumkan? Tidak, saya bisikkan Nabi, Nabi yang umumkan. Nah, kalau Nabi yang umumkan, beliau yang tanggung jawab. Beliau yang tanggung jawab, dia lebih tahu apa yang akan dibuat. Alhamdulillah, Nabi yang ambilkan makanan, beliau belum makan, baru makan setelah seluruh pasukan selesai makan. Baru beliau dengan sahabat-sahabat terdekatnya makan. Bi abi wa ummi salawatu rabbi wa salamu alaih. Beginilah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi makan mendahulukan yang lain dulu. Mendahulukan yang lain. Maksudnya di sini di saat tidak ada makanan. Di saat tidak ada makanan. Tapi kalau banyak lomba tinggian pada dihabis, tidak masalah duluan. Tidak masalah duluan.
Tapi ini karena makanan sedikit, maka Nabi berikan dulu kepada yang lain. Allah musta'an. Dan cukup rupanya. Alhamdulillah cukup. Ini salah satu barakah dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, tapi kan sanadnya tadi sangat lemah gara-gara Abul Aina Muhammad ibn al-Qasim. Ittala'a qaumun min ahli al-jannati ala qaumin min ahli an-nar faqalu bima dakhaltumun nar wa innama dakhalna al-jannata bita'limikum qalu inna kunna na'murukum wa la naf'al. Sekelompok orang penduduk surga melihat, meninjau sekelompok orang yang penduduk neraka. Jadi orang surga bisa melihat ahli neraka. Subhanallah. Bayangkan bagaimana keadaan pada hari itu kaum muslimin. Faqalu bima dakhaltumun nar. Yang masuk surga tadi bertanya, kenapa kamu semua ini masuk neraka? Wa innama dakhalnal jannata bi ta'limikum. Kami masuk surga ini dikatakan sebabnya karena kalian yang ngajar. Jadi kalian yang ngajar kami masuk surga. Awalnya kami tidak pandai salat, kalian ajarkan salat. Awalnya kami tidak mengerti akidah, kalian ajarkan tauhid yang benar. Awalnya kami pemalas berinfak, kalian yang menghasung kami, tidak menghasut ya, menghasung kami, mendorong kami, memotivasi kami untuk senantiasa berinfak. Awalnya kami suka untuk menggunjing orang, menghibah orang. Akhirnya dengan ajaran yang kalian berikan kami meninggalkannya, dan seterusnya. Kami belajar masuk surga dari kalian karena ilmu itu yang memudahkan jalan ke surga. Nabi yang katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, dengan ajaran kalian itulah kami akhirnya masuk surga. Tetapi kenapa kalian masuk neraka? Harusnya kalian yang berilmu, yang lebih tahu, seharusnya lebih dulu masuk surga. Qalu, mereka menjawab, inna kunna na'murukum wa la naf'al. Kami dulu menyuruh kalian, tetapi kami tidak melakukan. Diajarkan orang salat, kita selalu tidak salat, atau mungkin tidak salat di rumah Allah SWT dengan alasan banyak kesibukan, atau mungkin karena hanya sunat. Yang mendengar dari ta'lim kita bahwa salat berjamaah lebih afdal dari salat sendiri 27 derajat. Bayangkan 27 derajat 5 kali sehari, 5 kali 27, biar tidak payah ngitung jalan ya, 25 aja jalan. 5 kali 25 berapa jalan? 125 derajat. Sekali dalam sehari, orang yang kita ajarkan ilmu melewati kita 125 derajat. 2 hari 250 derajat. 3 hari hitung cepat, 375. Kogi kalau berdagang nih saya. 375 4 kali
400 derajat. Coba bayangkan kalau sempat dari sejak kita ajarkan orang solat berjamaah, yang menerima ajaran selalu melaksanakannya, kita selalu meninggalkannya, berapa derajat kita tertinggal? Berapa derajat kita tertinggal? Belum lagi di bab yang lain-lain, ya, di bab yang lain-lain. Makanya kaum muslimin dan muslimat melihat atau mendengar yang seperti ini, maka orang-orang yang berilmu itu sebenarnya dalam keadaan bahaya, lebih bahaya dari sebelumnya. Kalau orang tak berilmu celaka sekali, tapi orang yang tidak berilmu celakanya sekali, yang berilmu diulang-ulang sampai 7 kali celakanya. Jadi kenapa? Nikmat Allah besar kepadamu. Orang tak dapat ilmu itu, kamu diberikan. Orang tak punya kesempatan belajar, Allah berikan kamu kesempatan belajar. Orang dulu menghabiskan waktu kerja keras, banting tulang cari kehidupan, kita diberi kesempatan untuk duduk di bangku-bangku sekolah, di tempat-tempat yang mungkin ber-AC. Selesai kuliah, makan dah tersedia. Selesai tamat kuliah, istri pun sudah tersedia. Karena semakin berilmu orang semakin cinan dapat ngambil menantu, iya kan? Hah? Indah? Iya gitulah. Semakin banyak, iya, mohon maaf, mungkin tak perlu melamar, dilamar kadang-kadang. Mau jadi menantu dan yongnya, tak ada piti dah Pak. Kami tak niat piti dahnya, piti kami banyak. Ya, sudah itulah jadi ini piti yang Allah musta'an. Rupanya setelah dapat, makanya tadi ada yang bertanya, ada syarat, ada yang menikah tapi dengan syarat. Syaratnya tidak ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tekan aja syarat itu, nanti insya Allah bisa dinetralisir syarat itu. Ya, syaratnya tidak masuk akal. Ya, syaratnya tidak masuk akal, tapi ya, itu syaratnya, terima aja lah dulu. Nanti selesai insya Allah, kalau udah jadi itu lain cerita lagi. Ya Pak ya. Misalnya misal contoh, tidak itu syarat tapi ada syarat, jadi nak zab kan tuan. So kebabuilah syarat itu nanti. Nah, misalnya uang nikah aiko tapi tidak boleh wajib ini yang setahun nih, misal. Tuan mau ya? Setuju aja lah, tekan di notaris. Sudah itu lain anak ada, sudah itu sengalun nikah lain anak di cebanore, ya kan? Alun nikah di lain anak cebanore, apa lagi dah? Nak nikah dengan syarat anak tu amu tu masalah, ya kan? Kalau syarat alun wak nak buatnya lain lah, buat lain deh. Bangnya dah asal kada bang syarat nak tapik kerjanya. Mulai waknya. Sudah itu telefon ya Rabah. Kami siko kalau nak dia pulang, nak temi pulang nak masalah nak. Kian jelah piti. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis ini memang secara sanad di riwayat ini tidak sahih, tapi yang semakna dengannya di riwayat yang lain sahih. Menandakan betapa beratnya ancaman bagi orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan. Tadi sudah, baru di bab solat jemaah saja ribet, baru bab solat berjemaah, belum lagi nanti dalam bab solat sunat. Ini penuntut ilmu, orang berilmu kadang-kadang tidak banyak lah, tapi susah dihitung. Ini tidak banyak tapi susah dihitung. Apa juga banyak anak. Iya, dengan berbagai kesibukan ilmu. Makanya Sufyan Ats-Tsauri menasihati para pemuda waktu itu, ya ma'syarasy syabab sallu fa in lam tusallu al-an famata. Wahai anak muda, para penuntut ilmu, salatlah kalian. Maksudnya bukan salat wajib, karena mereka salatnya di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Cuman salat sunat kalian tuh. Kalau tidak salat sunat sekarang kapan? Coba bayangkan. Orang yang menerima kajian kita sampaikan ini solat sunat misalnya, solat sunat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya.
Kalau sempat subuh ini tak salat sunat subuh, hilang dunia dan seisinya. Besok tidak lagi, besok tidak lagi. Yang mendengar tadi sejak dia dengar, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu misalnya, ketika dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mas syabab Abdullah bin Umar law yaqumul lail. Sebaik-baik pemuda itu adalah Abdullah bin Umar. Sayang kalau tidak salat malam. Sejak saya dengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tak pernah meninggalkannya. Begitu mereka nah, andainya mungkin ada yang mendengar ini dari kita yang mengajarkan, ya, mendengarkan, tetapi kita tak pernah melaksanakan. Berapa pula cepatnya mereka masuk surga dan terlambatnya kita masuk surga. Ini baru bab fadilatnya, baru bab fadilat, belum lagi kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan atau hal-hal yang diharamkan yang kita lakukan. Ya, berbuat taat terlambat, berbuat maksiat agak cepat, syubhat senantiasa terlibat. Maka subhanallah kaum muslim, mungkin barang kecil nih tuan-tuan, barang kecil tapi dikumpul jadi besar. Bukankah gunung itu kata pada penyair, wa innal jibala minal hasa. Gunung-gunung itu ibarat secara teori ilmu fisika adalah kumpulan pasir-pasir kecil atau batu-batu kecil. Ibarat garis kan kumpulan titik-titik. Garis atau tulisan ini garis ini kan kumpulan titik itu ya. Titik satu, titik. Seperti dosa juga. Dosa itu kan titik noda. Akhirnya titik lagi, noda lagi, titik lagi, noda lagi, tidak air tertutup hati kita. Makanya berapa, misalnya kita mendengar dari guru, siapa yang man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha, nam zuhzi'a 'anil nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, dijauhkan dari api neraka. Kita sampaikan itu, oh didengar oleh jemaah. Lalu sejak itu dia berazam tak meninggalkan itu dan dilakukannya. Yang nyampaikan tak pernah sempat. Apa sebab? Ngisi kajian. Nah, gitu kan, ngisi kajian. Apa nak salat sunat saat di sitannya ada kajian bu ibu sitannya. Hah? Gimana dikasih? Subhanallah, mengejar kajian. Berapa ruginya kita? Subhanallah. Pada Allah kan tak syaratkan mesti setengah jam 1 rakaat, kan tidak? Kan tak mesti setengah jam. Kan kondisional sifatnya, cepat, lambat, ya, panjang, pendek. Yang paling menentukan bukan panjang pendeknya, mutunya. Mutu. Pertemuan yang singkat bermutu lebih daripada pertemuan 50 hari tapi tidak bermutu. Ibarat suami istri ya, bertemu dalam sepekan misalnya setengah jam tapi bermutu, lebih baik daripada bertemu dalam sebulan 50 jam tapi tidak bermutu. Apa contoh pertemuan tidak bermutu? Apa contoh? Tidak, tapi sampai contoh payah tua-tua payah buat contoh yang tidak bermutu. Misalnya sampai di rumah belum mandi, belum apa-apa, langsung tidur. Kira-kira istri antum suka tidak begitu? Tahu ngapa polu-polu orang? Jak kojo tadi pagi tidak mandi, sore tiba-tiba langsung lolok di tempat yang bau di borosyong nya. Bagus, bermutu pertemuannya. Ini pertemuan tidak bermutu kaum muslimin masyaallah. Lolok gitu. Tidak sampainya pohon rumah langsung lolok. Anak orang rumah dia tapak macam itu, tiba-tiba laki lolok pula. Atau dia buatnya. Ini pertemuan tidak bermutu. Tapi kalau sempat sepekan dia bertemu hanya 50 menit, 20 menit tapi bermutu. Itu ya berkesan sekali. Demikian juga dengan ibadah-ibadah kita ini. Panjang tapi ria, tidak juga guna.
Ya, masya Allah, khusyuk tetapi tidak sesuai sunnah, tidak juga pemutu. Sampai ikhlas, khusyuk dan sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua kaum muslimin bila dilaksanakan oleh yang kita ajar, kemudian kita sendiri tidak melaksanakan, kita akan ketinggalan terus. Kan banyak bab ini, banyak bab yang diajarkan oleh para guru kita. Bab apa saja? Bab puasa sunat. Oh, nak pernah puasa. Zikir, ndak jumpa nak zikir. Tak baca pagi sore Allah bika amsayna wa bika asbahna lah jadi. Kadang lupa kadang. Kalau jual malam tas ulun zikir sore tadi lah. Ulun zikir apa sebab? Sibuk. Sibuk dan sebagainya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya diingatkan di sini bahwasanya akan dilihat nanti oleh ahlul jannah yang notabene adalah orang-orang yang dulu mengajinya sama kita, ambil ilmu dari kita, lalu mereka amalkan, dan kita yang memberi tapi tidak mengamalkan. Akhirnya apa? Kita masuk neraka, mereka masuk surga. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita bicara ikhlaslah wahai bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita luar biasa susahnya ikhlas. Jangan ujub. Kita tidak dipuji oleh protokol dikit, dah mabuk. Waang bembo nambo dang dennya ndak ba ustadznya kan. La haula wala quwwata. Kadang tinggi LC, langsung MA-nya. Kadang CLC sampai ndak sampai doktor kan Ustaz. Terasa ujub dalam hati, rusak lagi. Padahal kita temanya hari ini hindari penyakit hati, di antaranya ujub. Allah musta'an. Ini ujub tu tidak berbentuk dah tuan-tuan. Tidak bisa dengan ucapan. Niat itu tidak dengan ucapan, niat dari hati. Oh, dan tidak kena ikhlas dan ustaznya. Dan cahaya kalau tidak sampai banyak Imam Al-Ghazali rahimahullah, man idda'a al-ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ila al-ikhlas. Yahtaju ila al-ikhlas. Siapa yang mengklaim sudah ikhlas, ikhlasnya itu perlu lagi diikhlaskan. Makanya ucapan tidak. Ikhlas itu tak perlu diucapkan, tapi terjemahkan saja. Ya, yang ikhlas itu memberi tak pernah lagi diungkit-ungkit. Insyaallah itu ikhlas. Tapi alun baca jadi beulun leh lama sabui. Kong nya, kon dak den beng wang dak iduang nya. Lewane mo sih. Contohnya Tuhan, kalau ndak dibeda ndak itu hilang seketika. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi ndak usah ngaji le. Ndak usah beri pengajian, beresiko tinggi. Makanya kaum muslimin dan muslimat bukan solusi juga. Sebab berilmu tak mengajarkan dosa juga. Semuanya dosa. Jadi tidak ada cerita sampai kita sudah melejakkan kaki ke surga dah. Tidak berilmu kemarin salah, ya tak? Berilmu tidak diamalkan salah juga, diamalkan tidak diikhlaskan salah juga, tidak diajarkan salah juga, diajarkan tidak diamalkan salah juga. Oleh sebab itu makanya orang-orang yang berilmu itu selalu dalam keadaan takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Nah, takut itu tidak dengan mulut, tapi dengan terjemahan dari amal kita. Ya, apa contohnya? Takut itu ketika datang waktu sholat, kita takut kita tidak ikut sholat. Ketika datang bab misalnya zikir, takut kita meninggalkan zikir. Bab sholat sunat, takut tidak mengerjakan sholat sunat. Amanah, takut kita berkhianat. Dusta, takut kita berdusta. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Kemudian beliau melanjutkan, qala akhbarana Abdul Hasan Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ubaidillah bi al-Asbahani biha. Telah menyampaikan kepada kami hadis ini
Abul Hasan Abdurrahman bin Muhammad bin Ubaidillah Al-Asbahani di Asbahan. Qala haddatsana Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad ibn Ayyub At-Tabarani telah menyampaikan hadis ini kepada kami Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub At-Tabarani. At-Tabarani imam yang masyhur, penulis kitab Al-Ma'ajim Al-Thalatha, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Saghir. Beliau ini umurnya tidak panjang-panjang, hanya 100 tahun. Ia lahir 260, wafat 360. Syekhnya juga tidak banyak dah. Ada Mu'jam Suyukh At-Tabarani, isinya lebih dari 1000 orang. Lebih dari 1000 orang. Sikitnya kan? Awak yang banyak. Allahu Akbar. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Qala hadatsana Ahmad ibn Yahya ibn Khalid ibn Hayyan Al-Araqi. Ahmad bin Yahya bin Khalid bin Hayyan Al-Araqi. Qala hadatsana Zuhair ibn Abbad, telah menyampaikan hadis kepada kami Zuhair ibn Abbad. Qala hadatsana Abu Bakar Ad-Dahiri Abdullah ibn Hakim an Ismail ibn Abi Khalid, dari Ismail ibn Abi Khalid. Naam. Al-Ahmasi an Sya'bi, dari Asy-Sya'bi yaitu Amir ibn Surahil Asy-Sya'bi, salah seorang ulama tabi'in, wafat 150. Anil Walid ibn Uqbah, dari Al-Walid ibn Uqbah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna unasan min ahlil jannati yatatalla'una ila unasin min ahlin nar fayaqulun bima dakhaltumun nar fa wallahi ma dakhalnal jannata illa bima ta'allamna minkum fayaquluna inna kunna naqulu wa la naf'al. Qala Sulaiman lam yarwihi an Abi Khalid illa Abu Bakar Ad-Dahiri tafarrada bihi Zuhair, yani Zuhair ibn Abban. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya segolongan orang min ahlil jannah, dari penduduk surga, yatatalla'una ila unasin min ahlin nar, melongok memperhatikan orang-orang yang masuk neraka. Orang masuk neraka. Fayaqulun, lalu mereka bertanya, bima dakhaltumun nar, kalian ini masuk neraka kenapa? Fawallahi, dijawab, mereka katakan, demi Allah, ma dakhalnal jannata illa bima ta'allamna minkum, kami masuk surga tak lain kecuali dengan ilmu yang pernah kalian ajarkan di dunia. Fayaqulun inna kunna naqul wa la naf'al, para ahli neraka tersebut, dulu kami hanya mengatakan saja tapi tidak mengamalkan. Ini sama dengan riwayat sebelumnya, bahwasanya berbahaya dan besar kutukannya orang yang hanya berkata tetapi tidak terbukti secara fakta. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan saja apa yang tidak kalian kerjakan? Sesungguhnya berat atau besar sekali kutukannya orang-orang yang hanya berkata tetapi tidak melakukannya dalam amal nyata. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari akhlak seperti ini. Kaum muslimin, berkata Imam Al-Sulaiman At-Tabarani, lam yarwihi an Abi Khalid illa Abu Bakar Ad-Dahiri, tidak ada yang meriwayatkannya dari Abu Khalid, maksudnya Ibnu Abi Khalid ini, dari Ibnu Abi Khalid Ismail bin Abi Khalid, illa Abu Bakar Ad-Dahiri Abdullah bin Hakim tafarrada bihi Zuhair, dan dari Ad-Dahiri Zuhair bin Abbad juga sendiri meriwayatkan. Ini isyarat dari Imam At-Tabarani bahwa sanad ini juga dhaif karena dia gharib.
tetapi maknanya di hadis lain seperti yang akan disebutkan oleh Imam Al-Khatib adalah sahih dalam riwayat lain. Qala akhbarana Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Umar ibn Hafs Al-Maqburi, telah memberitakan kepada kami Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Umar bin Hafs Al-Maqburi, afwan Al-Muqri. Qala hadatsana Abu Abdullah Muhammad ibn Al-Abbas ibn Al-Fadl bil Mausil, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Abdullah Muhammad ibn Al-Abbas ibn Fadl bil Mausil, Al-Mausili dia. Qala hadatsana Muhammad ibn Ahmad ibn Abil Muthanna, telah menyampaikan hadis kepada kami Muhammad ibn Ahmad ibn Abil Muthanna. Qala hadatsana Muhadir ibn al-Muwarri', Muhadir ibn al-Muwarri'. Qala hadatsana Al-A'mash, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Al-A'mash masyhur Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi thiqatul mudallis. An Syaqiq ibn Salamah, dari Syaqiq ibn Salamah, itu Syaqiq ibn Salamah Abu Wa'il Al-Kufi thiqatun. Qala qila li Usamah bin Zaid, dia berkata ditanyakan kepada Usamah ibn Zaid ibn Harithah, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima pasukan kaum muslimin di saat umurnya masih belasan tahun. Dan setelah beliau diangkat belum jadi berangkat, Nabi pun wafat. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak ingin menganulir keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak usulan. Usama kan masih muda sekali. Tapi kata Abu Bakar, saya tidak ingin menganulir keputusan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pikiran kita tidak akan lebih hebat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicatat kaum muslimin. Ya, pikiran kita tidak akan lebih hebat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunnah Nabi itu dengan wahyu. Pikiran kita hanya nafsu. Nasallallahu alaihi afiyah. Sebagian kita kan lebih mendulukan pikiran kita daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Tersesat kita dan mungkin juga menyesatkan orang lain. Kaum muslimin dan muslimat, ala tadkhul ala Uthman fatukallimuh. Kenapa apakah kamu tidak datang atau mendatangi Utsman sehingga menasihatinya? Jadi ada orang-orang yang bibit-bibit Khawarij yang ingin memberontak ke Utsman pada akhirnya nanti mengkritik Usamah ibn Zaid. Ya, kenapa tidak dinasihati? Kamu kan orang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, nasihati dong si Utsman bin Affan itu. Subhanallah, Khalifah Ar-Rashid, khalifah yang dijamin masuk surga, yang malaikat malu kepadanya, yang senantiasa puasa sunat, Al-Quran tak pernah lepas dari tangannya, infaknya, sampai Nabi mengatakan ma dharra Utsman ma yaf'alu ba'dal yaum, apapun yang dibuat oleh Utsman setelah hari ini tak bermudarat baginya. Subhanallah, orang ini dikritisi oleh orang-orang yang tidak berilmu. Tapi gimana lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mereka kritisi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau jadi dai kita dibilang bonga, dibilang dusta, dibilang dan sebagainya, kalau memang tidak bonga dan memang tidak dusta dan memang tidak mengada-ngada, tidak masalah, karena tidak akan merusak. Tidak akan merusak. Tapi kalau memang panduto, tidak sabu dong duto, tetap bermudarat. Kalau memang bonga, walaupun tak sabi doang bonga, tetap bonga. Sebab Nabi SAW amin. Tapi dibilang pendusta oleh orang, dibilang tukang sihir, dibilang gila. Rusak Nabi? Tidak. Karena yang benar itu, yang emas itu masuk lumpur pun, dibakar pun tetap emas.
Tapi yang karet itu walaupun dimasuk dalam kaca, karet juga dia. Ometasi, tetap ometasi. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, makanya Utsman radhiyallahu, walaupun dikritik oleh orang, kalau bahasa orang sekarang bermasalah di masanya misalnya, ya Nabi aja bermasalah di masanya, tapi siapa yang bermasalahkannya? Misalnya imam ini, misalnya Imam Ibnu Taimiyah bermasalah di masanya, permasalahkannya siapa? Orang-orang zindik, orang-orang Syiah, orang-orang Sufi, orang-orang itu semuanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada masalah. Memang akan tetap bermasalah selama-lamanya. Akan tetap bermasalah. Nabi saja di masanya Nabi saja di masanya bermasalah dengan siapa? Dengan petinggi masyarakatnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu siapa lagi Pak? Yang abu-abu banyak. Dan abu-abu lainnya. Kalau sempat di masa kita yang abu-abu tu teroris sebab kadang ya. Ternyata dulu petinggi rupanya. Allah musta'an. Kaum muslimin yang menuduh Nabi yang teroris dulu. Jadi itu kaum muslimin masalah itu. Nah sekarang orang ini kenapa tidak nasihati itu Utsman bin Affan? Mamanya kalian duduk aja sebagai ulama. Itulah bahasanya lebih kurang. Lalu apa kata Utsman? Siapa namanya tadi? Dah ngantuk nampaknya. Usama ibn Zaid. Tentu dah mulai rusak konsentrasinya gara-gara jam. Azan dulu. Nah, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haul. Hayya 'alas shalah.
Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi Usamah ibn Zaid ya dikritik oleh apa kritik. Kalian apa aja kerjaan sebagai ulama? Itulah lebih kurangnya. Orang-orang dekat dengan khalifah tapi tidak menasihatinya. Dan ini rupanya yang dilakukan orang hari ini mengkritisi para ulama yang apa nama istilahnya? Ulama apa? Hah? Enggak, ulama yang mendiamkan para penguasa, apa nama istilahnya? Kalau bahasa Arabnya umala. Hah? Apa istilahnya? Tonton dan juga tidak semangat lagi nampaknya. Hah? Penjilat. Kan tidak enak nyebut ulama penjilat, tapi mereka biasa dengan seperti itu. Sudah dari dulu sudah ada, makanya kata-katakan para ulama itu sering dikritik, pemerintah dikritik oleh orang sejenis yang memang suka mencari-cari kelemahan para ulama, mencari-cari kelemahan para penguasa jenis zaman. Di zaman Nabi, ketika Nabi selesai perang Hunain, lalu Nabi untuk menta'lifil qulub, al-mu'allafit qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam, diberi pemberian banyak. Ada yang kritik, ini enggak adil. Subhanallah, Rasulullah dikritiknya enggak adil. Apalagi ulama, kaum muslimin dan muslim. Makanya orang-orang seperti ini kata Nabi, akan yakhruju min dhi'i hadza, akan keluar dari sulbi orang seperti ini orang-orang yang dulu tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Akan kalian lahir dari orang ini yang kalian lihat dari sisi ibadahnya kalian minder, solatnya dahsyat, baca Qurannya hebat, puasanya mantap, cuman sayang ilmunya tak masuk, atau Al-Quran yang mereka baca tak sampai kecuali hanya kerongkongannya, tidak masuk ke sini. Sebab kalau masuk ke sini berbaik sangka selalu kepada Allah dan Rasul dan para pewaris Rasul alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang Allah beri amanah. Tapi mereka tidak, selalu berburuk sangka. Buruk sangka itu bukan dari iman. Orang beriman itu selalu baik sangka. Dalam hadis, tapi tidak sahih memang dipersifkan soalnya, al-mu'min ghirrun karim. Al-mu'min ghirrun karim. Orang mukmin itu artinya ghirrun itu mudah tertipu gitu. Karena berbaik sangka dengan semua orang, karim dan pemurah. Sebaliknya al-munafiq khib'un la'im. Orang-orang munafik itu busuk dan tercela. Dia selalu berburuk sangka pada orang dan berakhlak tercela. Nah, sekarang Usama dikritik. Kenapa? Innakum, apa katanya? Ala tadkhul ala Utsman tukallimu. Kenapa engkau tidak menasihati Utsman? Ayo dong, lakukan. Lalu apa jawaban Usama? Ini lihat jawaban Usama ini, ya. Apa kata beliau? Innakum tarawna anni la ukallimu illa asma'tukum. Menurut kalian setiap saya berbicara dengan Utsman menasihatinya harus saya perdengarkan ke kalian semua. Woi kaum muslimin, sini saya menasihati Utsman sebagai khalifah, gitu ya. Itu yang kalian inginkan? Paham tak? Hah? Saya misalnya tuntut menasihati Pak Jokowi, ya. Baru sah nasihat saya kalau saya panggil, wahai para jemaah semuanya di seluruh Indonesia, dengarkan segera, saya akan menasihati Pak Presiden Republik Indonesia. Gimana kira-kira? Hah? Alun sampai cakap dan nyampen Pak Jokowi kaum muslimin. Paham maksudnya? Jadi ini bukan manhaj, ini bukan metode yang diridai kecuali oleh orang-orang yang meninggalkan dan membelakangi sunnah Nabi SAW dalam menasihati para pemimpin.
Nabi jelas dalam Kitabul Imarah, dia jelaskan kalau kalian punya sesuatu yang hendak disampaikan pada penguasa, ya maknanya tentu sesuatu yang sifatnya beri masukan, kritikan, falyakhuz biyadi, ambil tangannya, wal yakhlu bihi, dan hendaklah dia berkhalwat dengannya. Apa maksud berkhalwat? Bicara secara empat mata dengannya. Fa in qabila, kalau diterima fazad, itu yang memang kita inginkan. Wa illa faqad adda ma alaihi, kalau tak diterima kewajiban sudah selesai. Bukan ambil mimbar di bukan ambil mimbar di tepi jalan lalu panggil orang ramai-ramai sini. Tuan-tuan, saya serius bertanya kan tuh, awak saja kita yang tak punya kekuasaan apa-apa. Nah, lalu ada orang nak menasihati kita, Ustaz, sini Ustaz saya mau nasihati, tapi tunggu ya jemaah dulu hadir. Gimana? Tak paham nampaknya. Dah lapar. Saya tak punya kuasa apa-apa. Tiba-tiba antum, salah seorang antum nak menasihati saya. Dengan cara apa? Ustaz, saya ingin nasihati Ustaz. Ini serius ikhlas karena Allah. Cuman tunggu ya jemaah hadir dulu minimal 100 orang lah. Masuk? Nggak masuk. Ini orang yang kita tidak ada pengaruh apa-apa, tidak punya tentara, tidak punya polisi, tidak punya intel, tidak punya PT, tidak punya tanda tangan, tidak rela kita dinasihati depan, apalagi direndahkan dan dicaci maki. Jelas? Jelas? Nah, Usamah ini sudah kena dulu, sahabat Nabi sudah kena oleh orang-orang calon khawarij itu, kena. Kamu kenapa diam aja mah? Gitu bahasa awak. Kamu dekat dengan pemerintah tapi diam saja, tidak pernah menasihatinya. Maka kata Usamah, apakah setiap saya menasihati penguasa, dalam hal ini Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, saya harus umumkan ke kalian? Selesai datang di kantor presiden, konferensi pers. Alhamdulillah hari ini setelah saya berikan nasihat 50 klausul. 50 klausul. Sang dua aja payah presiden mau lagi 50. Nah, tolong dipantau para jamaah ya, kalau dikerjakan, kalau tidak. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah kan sering dikritik, khususnya ulama-ulama Arab Saudi ini memang harus tahan kritik. Kenapa? Orang baik itu selalu nampak kesalahannya. Kalau orang yang selalu salah, dah ada bagi limang salah, biarin aja. Iya, orang baik itu selalu mahsud, dihasadi orang. Makanya selalu kritik. Pemerintah, ulama-ulama alat pemerintah, penjilat pemerintah, tidak pernah menasihati pemerintah. Dan itu sampai ke Syekh, lalu dia katakan, apakah setiap saya menasihati, misalnya dulu di masa beliau Raja Fahad kan, atau Raja Abdullah, harus saya sampaikan kepada kalian? Sebab kalau saya sampaikan, dua-duanya buruk. Kalau diterima, akan ada yang mengomentari, masa raja patuh sama Ibnu Utsaimin? Ya tak? Pasti ada golongan yang akan merendahkan raja gara-gara itu. Kalau tidak diterima, ada lagi golongan yang akan mengatakan, dasar pemerintah zalim, sudah dinasihati oleh seorang alim. Dicontohkan Presiden Indonesia aja menerima nasihatnya, masa dia tidak menerima nasihat ulamanya sendiri? Aduh tuh. Jangankan itu, fitnah bahwa ya disampaikan orang-orang yang elit gitu ya, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ya seperti yang sering kita sebut, bahwa dakwahnya Syekh Muhammad Al-Wahhab haus darah dan sebagainya. Padahal itu sudah dijawab dusta, adalah dusta yang terbukti dalam sejarah dan fakta yang ada. Karena memang dulu ada orang yang merasa korban, dia ulama, memang ulama tapi dusta. Ulama tapi dusta. Ada ulama pendusta? Ada ulama pendusta? Alhamdulillah. Seperti perawi yang kita sebutkan nama sebelumnya, dia hafiz, hafiz,
Artinya hafalan hadisnya banyak, luar biasa, cuman kadzab, berdusta. Rusaklah hafalan itu. Artinya hafalan itu tidak berguna kalau dia pendusta. Sama juga alim kabir tapi pendusta. Telepon, mana Ustaz? Misalkan dumanya. Telepon dia orang sudah itu 2 minit. Mananya? Dah sampailah ke Papua. Dusta apa tidak? Dusta. Yang nelpon uang doke itunya. Allah musta'an. Ada teman ini di Menadak Taraif, kawan kan nak booking tiket, telepon orang orang Saudi Airlines kan, pakai bahasa Arab. Ada tiket ke Jakarta tanggal sekian pakai bahasa Arab, tidak ada orangnya. Muatin telepon, sudah itu ditelepon lihat pakai nomor yang sama bahasa Inggris, aduh. Di bahasa Arab tidak tahu, bahasa Inggris tahu. Ada tidak duto? Ada, yang jawab sama, yang nelpon sama, bahasa aja yang beda. Rupanya kalau ke orang Inggris jujur, kalau ke orang Arab serius terbalik kan. Nah, jadi begitulah keadaan manusia kaum muslimin dan muslimat. Jadi Syekh bilang, kalau saya menasihati tidak ada untungnya saya sampaikan kepada tuan-tuan. Kalau diterima, raja dilecehkan. Kalau tidak diterima, raja juga dikritisi. Oleh itu kaum muslimin, makanya sama balas itu, jawab gitu. Karena memang manhaj nabawi itu jelas. Manhajnya Nabi itu sudah jelas. Naam. Laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu. Saya sudah sering berbicara dengan Utsman, tapi antara saya dengan dia. Tidak saya ikutkan tuan-tuan lah. Itu urusan saya, tanggung jawab saya. Naam. Baini wa bainahu duna an aftaha amran, tanpa membuka perkara. La uhibbu an akuna awwala man fataha. Saya tidak ingin membuka suatu perkara besar, saya tidak ingin saya yang pertama buka. Apa itu? Apa itu? Tidak paham. Saya tidak ingin orang pertama yang membuat perkara yang tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Nabi katakan menasihati pemimpin dengan cara ambil tangannya, pegang, ajak ke tempat yang sepi. Tapi jangan dibunuh dia di situ, enggak, bukan itu maksudnya. Ajak dia ke tempat yang kondusif, maksudnya ya ke ruangan yang tidak ada orang lain di situ, atau ajak ke masjid, tidak ada orang di situ misalnya, lalu bicara 4 mata. Ini nasihat nabawi yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nanti antum tentang itu dengan apa? Dengan apa? Dengan nafsu. Itu dulu, sekarang tidak bisa. Nabi tidak pernah bilang ini sekarang ini, besok tidak bisa. Nabi bilang berbicara secara umum. Tuan-tuan tahu dalam bahasa usul fikih tarkul istifsal fima yadkhulu fil ihtimal mimma yadullu ala al-umumi fil maqal. Ada nafal? Nampak? Tidak juga. Belajar sedikit nanti. Tarkul istifsal fi mahal al-ihtimal yadullu ala al-umumi fil maqal. Soalnya tanya ke Ustaz Helmi nanti. Kalau belajar ilmu usul fikih 8 mah. Tanya Ustaz petang sawi Ustaz Jasmani ku apa maksud ya? Tanya mah. Tidak ada yang borong sodok. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi itu berlaku umum sepanjang sejarah. Nah, sebab memang sudah terbukti, bukti dah banyak sekali, hasilnya selalu minim bahkan nihil, menimbulkan kerusakan hati antara pemimpin dengan rakyat. Tonton contoh kecil, saya kau minta maaf juga agak lama kan nya amat ponek jadi terpaksa mungkin kami dari Pasir tadi kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau boleh
Ana menganalogikan pemerintah dengan ulama itu seperti suami istri. Seperti suami istri. Ayah joma, rakyat itu adalah anak. Tuan-tuan, kalau nengok ayah joma bakalau, kita sebagai anak bagaimana sikapnya? Senang sekali ya. Alhamdulillah, tepuk tangan gitu ya. Kira-kira gimana? Ayah jamak tiap boswa canda apa namanya, canda kucing boswa aja. Jamanci tanda tem jeri tahu ya. Leo nengok kecuali tentulah jadi kanak-kanak lihat. Leo nengok Tom dan Jerry. Kaum muslimin dan muslimat, pasti akan ada perasaan tidak suka. Dan perasaan ini tumbuh, akhirnya mau tidak mau ada yang bela maknya, ada yang bela ayah. Pasti itu. Ada yang menyebelah ke emaknya karena melihat ayahnya zalim. Sah? Ada pula yang menyebelah ke ayahnya karena amaknya nak terlihat tongkol. Dah jelas dalam Islam istri wajib taat suami. Ini amak kurang adab ini. Akhirnya belanya ayah. Nah, salah enggak? Ayah itu tidak pernah memperhatikan hak amak. Amak dah begitu capek, dia pulang malam pergi subuh. Misalnya, akhirnya dia bela pula amaknya. Akhirnya anak sama anak terpecah dua blok timur dan blok barat. Ada pula yang non blok. Ada yang non blok. Akhirnya kacaulah rumah tangga itu. Inilah masyarakat kita. Mau tidak mau ada yang pro ulama, betul? Ada yang pro ulama, ada yang pro penguasa. Atau benamo, yang pro penguasa kinomo, buzzer misalnya. Yang pro ulama konomo, apa nomo? Banser? Kaum muslimin dan muslimat, ini yang terjadi kaum muslimin. Tuh lihat sendiri, akhirnya hubungan antara orang ulama dengan umara tidak mesra. Kalau antara umara dengan zu'ama dan dengan ulama tidak mesra, nyaman rakyat hidup? Nyaman pun enggak. Nampak yang pro pemerintah jojok nengok, tahu jojok? Jijik tahu? Bedok ojo ilah payah pahamnya. Jojok jijik kan sama. Nah, yang lain itu juga. Ini yang kadrun tuh katanya. Kalau nampak dia bersoban-soban, pakai peci-peci, ini kadrun. Ini subhanallah bikin musuh bersorak. Orang-orang di luar Islam bertepuk tangan. Disinilah hikmahnya seperti yang dilakukan oleh Usama ini. Saya sudah nasihati, tapi antara saya dengan dia. Tidak mesti kalian mendengarkan. Cedong, amak menasihati ayah. Anjak tahu dia anak. Anjak tahu dia anak. Tidak. Biarlah hasilnya aja terlihat sama anak. Masya Allah, besok pagi ayah langsung turun ke dapur masak, dinasihati oleh mak malam tadi. Abang sekali masak lah, sudah subuh bang jangan tahuinya kan. Tiba-tiba sudah subuh ayah lah kelongkang di dapur, ya kan, sambil bongi kan enak. Tak tampak dia anak akan masya Allah nya. Ya tak tengok mana ya dia menjolek ayah pagi ini best membantu emak masak. Dan amak pun tidak rusak. Walaupun dia tidur setelah subuh, anaknya berbaik sangka. Mungkin amak lelah. Nah, inilah ayah teladan. Di saat emak sakit, ayah yang turun tangan. Padahal babanta tadi dalam kamar lu. Ndak abero, ndak kojo dia di dapur. Pokoknya abang suagi kalau le sayang ke dan masak. Le nampak dia anak abang perhatian. Bapak suruh
Jangan tapi jen tengok waktu ngamasuk dia kayak depan anak walaupun masak sok nema ayah kau dah atur sendi ahmaknya tu sok babi ni sok ayah tu balaki dia atur lolaki aman dah yang dah lu dia tantu dah abangnya di poso yang masak kita nampak solah abangnya kalau ayah laki ingan tangan ayah dulu lain dah ingan tangan dah badapak je. Oleh sebab itu makanya tolong ya para ulama dengan para umara itu kalau babantah jen di depan kamera, kalau perlu depan kamera senyum teruslah, jen sampai tontu dek kami tuan-tuan babantah Allah sebagaimana amak jaya cen itu juga. Makanya khususnya para istri kalau nak menjawab suami jangan di depan anak, tahan mulut dulu, egang tangan laki tu bawa masuk lemari kunci. Sudah itu lopen lah abang sahur nak sabut sahur tak masalah ya. Kalau kami kalau sabut sahur ya memang condong kerupuk kena ayu kalau sabut sahur atau api dapat gas itu jurusnya. Jadi kaum muslimin gunakan kata-kata yang baik dan jangan menyakiti, nasihati jelas, tapi tolong jangan terlihat oleh rakyatnya supaya nanti tidak terpecah umat ini. Itulah hikmah dari mengikuti Nabi SAW. Tapi memang kebanyakan manusia tidak memahami, kebanyakan manusia tidak bisa menahan diri, kebanyakan manusia lebih mengikuti hawa dan nafsunya. Kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Lalu dia katakan, saya tidak ingin membuka fitnah, menjadi orang pertama yang membuka fitnah ini. Wala aqulu lirajulin innaka khairun nas. Saya tidak akan katakan pada seseorang engkau adalah orang terbaik. Wa in kana alayya amiran. Sekalipun dia sebagai pemimpin saya, kalau dia tidak berhak mendapatkan itu. Ba'da an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, setelah saya mendengar Rasulullah bersabda. Qala, penanya berkata, wa ma sami'tahu yaqul, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, dia berkata, Usama berkata, qala, yani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti didatangkan seorang laki-laki. Fayulqa finnar, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtabuhu, maka terbusailah ususnya, keluar ususnya. La haula wala quwwata. Fayuqal, dalam riwayat lain riwayat Imam Ahmad disebutkan, thumma yaduru biha kama yadurul himar fir raha. Kemudian dia berputar-putar seperti berputarnya dulu keledai ketika mesin tabu dulu. Mesin tabu masih ingat? Yang pakai panggelek. Ya. Diikatkan di tiang itu, apanya dia berputar-putar karena kesakitan, dan semakin berputar semakin sakit. Nasallallahu salamatul afiyah. Fayuqal, lalu ditanyakan kepadanya, ini kan sesuatu yang tidak patut. Apa itu? Alaysa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Wahai si fulan, bukankah engkau dulu di dunia suka beramar ma'ruf nahi munkar? La haula wala quwwata. Qala kuntu amurukum bil ma'ruf. Benar, saya dulu yang mengambil kami untuk berbuat ma'ruf, wala af'aluhu, tapi saya tak pernah melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi, dan saya cegah kalian berbuat mungkar, jangan buat ini, jangan katakan ini, jangan lakukan ini, tapi saya mengerjakannya. Hadis ini Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lebih kurang kan makna sama dengan yang tadi kan. Artinya sangat berbahaya tidak mengamalkan ilmu. Rugi besar. Rugi besar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan semakin mengingatkan kita dan ancamannya yang luar biasa. Oleh itu hanya kepada Allah kita memohon, karena taufik hanya datang daripadanya. Ketika diberikan ilmu, maka kita berupaya dan berusaha serta berdoa semoga dimudahkan mengamalkannya. Karena disembunyikan tidak bisa, dosa juga. Tidak dituntut, tidak boleh,
dosa juga. Dituntut, tidak dapat, tidak diamalkan, tidak juga. Memang tidak ada jalan lain. Cari, amalkan, dakwahkan, dan sabar dalam mengamalkan dan mendakwakannya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang tak menyesal di akhirat, orang-orang yang insyaAllah beramar ma'ruf dan mengerjakannya, dan melakukan nahi mungkar serta terdepan meninggalkannya. Semoga Allah mudahkan segalanya. Tuh, pendek pertanyaan, jawaban panjang tuh. Nah, tengok lu mana. Al-A'mash. Apa nama? Al-Kufi. Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili. Abu Muhammad. Sama nunya. Tu tambah nombor le. Nya do sambung nombor le. Nya kan nak tantu lo nombor datu oge, datu ayah, datu ada sabun lah. Al-Kahili. Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi. Sama. Al-A'mash golaunya. Misalnya golaunya Al-A'mash itu orang yang matanya kecil sebelah. Itu namanya Al-A'mash. Fi ainihi amash. Atau juling Al-Ahwal. Kalau juling Al-Ahwal. Kalau A'mash matanya sebelah kecil. Kalau itu Sulaiman nomor inyonya, Mahron nomor ya. Al-Kahili kabilahnya dari Bani Kahil. Iyanya sangat ya. Itu ada kami tadi pagi kita galak juga kami tadi. Sejak dia ya Cina lah sampai nya Cina juga nya. Jalan ya Cina tu Cina je mana. Ini maksudnya sebenarnya ada dokter spesialis kan Cina. Sejak dia ayah Cina sampai nya Cina je nya. Iyalah malah ayah Cina tu anak Cina. Jadi ayah sayangnya tu. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Tak maaf tu ya. Ya, terima kasih, sampai jumpa kembali insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur.